106.2 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Budiono Condro. Cara kerja Tuhan, itu topik yang sedang kami perbincangkan. Silakan Kekasih Tuhan, Anda mulai bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon 0315046000. Saya buka untuk Kekasih Tuhan. SMS WA 0813 330 60.000. Tadi kita sedang belajar dari 2 Raja-Raja 4 ya. Ada 2 kisah di sana yang sepertinya kontradiktif ya, antara si miskin dan si kaya. Iya. Oke. Pelajaran yang kita bisa petik dari 2 Raja-Raja 4 ini, orang kaya, orang miskin punya masalah. Walaupun masalahnya kadarnya berbeda, bentuknya beda, tapi pasti punya masalah. Iya. Berarti kalau nggak mau punya masalah RIP ya Pak ya? Iya. Itu masalah di sananya lagi. Masalah urusan kekal itu. Iya, itu lebih susah lagi ya. Oke, hal berikutnya lagi Pak, apa yang bisa kita pelajarin? Iya, kita bicara tentang kasus si seorang janda yang miskin ini, anaknya terancam untuk pelunasan hutang. Ya. Ternyata ketika berjumpa dengan Nabi Elisa bertanya begini, apa yang ada padamu? Ya kan, 2 Raja-Raja pasal 1 sampai ayat 4 itu. Lalu si janda ini berkata, kami nggak punya apa-apa. Yang kami punya ini masalah gitu loh. Dan kami cuma punya sebuah buli-buli minyak yang kecil, ya. Dan itu pun nggak cukup untuk kita melakukan sesuatu. Tetapi Elisa berkata apa? Itu cukup bagi Tuhan. Biarpun kecil, biarpun sedikit, biarpun sepele, asal kalau itu ada pada kita, Tuhan mau pakai itu. Nah, dari sini kita belajar satu hal. Tuhan itu bekerja caranya gimana sih? Yang pertama, Tuhan itu bekerja selalu dari sesuatu yang ada pada kita. Bukan yang tidak ada pada kita. Makanya kita nggak boleh menyamakan kehidupan orang lain harus terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau pakai apa yang ada pada kita. Tuhan mau berkarya, bekerja melalui modalnya itu dari diri kita. Biarpun itu sedikit, dalam pikiran kita itu nggak berarti, dalam pikiran kita itu nggak cukup. Tapi kalau Tuhan mau kita pakai itu, lakukan dengan setia. Taati, dengar-dengaran, patuh. Justru yang kecil, yang sederhana itu jadi hebat, jadi besar, jadi luar biasa. Ya. Tuhan tuh nggak mau kok langsung spontan hebat gitu, enggak. Dia mau lewat proses. Dan Tuhan selalu menyukai proses. Manusia selalu suka hasil. Soalnya kalau nanti tiba-tiba hebat gitu nggak kuat Pak. Iya, karakternya belum terbentuk dan nggak ada seninya, nggak ada asiknya gitu loh. Justru asiknya itu waktu dalam proses itu. Apa yang ada padamu cuma buli-buli berisi minyak, ya sudah. Kamu pinjam semua bejana dari tetanggamu, bejananya yang gede-gede yang banyak, sebanyak-banyaknya. Artinya persiapkan sebaik-baiknya, lakukan sebaik-baiknya, walaupun cuma awalnya itu modalnya kecil. Asal ada padamu, ya sudah. Itu kembangkan, setia, ya, lakukan yang terbaik, nanti jadi besar. Kadang-kadang orang itu pengen sukses tuh ya, ngelihat orang lain, oh usaha ini, ikut-ikutan, ya, jadi latah kan. Nah, padahal dia nggak punya basic di situ, nggak punya modal di situ, nggak punya skill di situ, ikut-ikutan, lalu gagal. Padahal dia punya modal yang lain, dia punya skill yang lain. Tapi dia anggap itu nggak penting. Dia lebih melihat orang lain itu punyanya orang lain lebih penting, lebih menggiurkan, lebih indah gitu. Seperti kata pepatah, rumput tetangga lebih indah, lebih hijau daripada rumput. Dia nggak tahu tetangganya tiap hari nyirami. Iya. Keberhasilan itu selalu dipupuk kok, selalu rutin dipelihara. Itu terus akan bertumbuh. Makanya belajar setia, belajar fokus. Jangan anggap apalah artinya ini cuma kecil. Loh, saya ngomong-ngomong, orang jual sambal pecel, kalau tekun disertai Tuhan bisa jadi orang sukses loh. Saya pernah nginep di rumah teman saya di Madiun, karena waktu itu ada pernikahan, ya. Saya diminta untuk tinggal di rumah teman saya, rumahnya cukup besar. Saya nggak bisa tidur jam 3 pagi itu mulai ada suara-suara asing, duk 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 sampai pagi matahari terbit. Saya tanya teman saya, jam 3 pagi kok sudah ada duk. Duk itu apa? Tetangga sedang numbuk kacang. Tetanggamu numbuk kacang jam 3 pagi kurang kerjaan? Oh, dia produksi bikin sambal pecel. Sambal pecelnya cukup enak, cukup terkenal. Nah, besoknya pada waktu sudah jam 8 pagi, saya sempat jalan-jalan keluar, saya mampir di sebelah. Pikir saya juga mau lihat-lihat sambil beli sambal pecel. Saya tanya sama yang
bikin keributan pagi-pagi jam 3 itu. Memangnya sambal pecel ini sudah berapa tahun? Oh, sudah sekian tahun, dari sejak saya kecil, dari sejak saya remaja. Ini sudah neruskan usaha orang tua. Terus ini sambal pecel ini dikirim kemana? Saya pikir kan kirimnya ke Jawa Barat, ke Bali gitu. Ternyata dia bilang begini, kirimnya sampai ke Kuwait. Waduh. Sampai ke Timur Tengah. Ekspor ya? Ke Kuwait. Wih, saya tidak nyangka. Ya. Dan ternyata memang segala sesuatu itu kalau kita tekun melakukannya, walaupun asalnya sepele, jadi luar biasa. Ya. Asal ada penyertaan Tuhan di situ. Iya. Okay. Asal kita tekun, asal kita setia, asal kita tangguh di situ, ya. Nah, pada waktu si wanita ini dia melakukan perintah Nabi Elisa, dia pinjam bejana, ya. Ternyata ada yang unik lagi. Minyak itu dibuka tutupnya, dituangkan. Ketika bejana yang satu sudah penuh, bukan terus kemudian bejananya buli-bulinya itu dikembalikan posisi semula, tidak. Tetapi tetap harus posisi tertuang, posisi terbalik, mulutnya di bawah. Cuman kalau sudah bejananya penuh, yang penuh ditarik, yang kosong masuk lagi. Oke. Terus nggak boleh berubah ini posisinya bejana si buli-buli ini. Nah, di sini membuat kita sadar bahwa Tuhan tuh kalau bekerja, kalau sudah dibuka jalan, nggak ada yang bisa nutup. Nah, kita harus mempersiapkan diri. Bejana itu adalah kapasitas hati kita. Hati kita ini jangan minder. Hati kita ini jangan tertutup, jangan penuh prasangka, jangan curiga, ya, jangan hopeless, jangan kecil hati, tapi harus besar. Jangan berkata begini, saya cuma orang kampung, saya SD nggak lulus, saya dibandingkan orang lain saya nggak pinter, saya nggak mungkin sukses. Itu berarti kita punya bejana cuma kecil, cuma sedikit. Tuhan tuh kalau mau pakai seseorang itu dia nggak butuh orang yang hebat kok. Tuhan pakai Petrus saja nelayan. Ya toh? Tuhan pakai Andreas juga nelayan. Ya, orang-orang biasa. Tapi kalau kita mau membuka hati, mengizinkan Tuhan bekerja maksimal dalam diri kita, yang kecil jadi besar, yang biasa jadi luar biasa. Yesus pun memberi contoh, memberi makan 5.000 orang. Apakah dengan bahan baku yang banyak? Tidak. Modal yang banyak? Stok yang banyak? Enggak. Stoknya nggak ada, tapi ada sumbangan 5 roti 2 ikan. Itu pun yang nyumbang anak kecil. Ya, makanannya anak kecil nggak mungkin gede-gede ya. Iya. Apalah artinya 5 roti 2 ikan? Jangankan untuk 5.000 orang, untuk murid-muridnya aja nggak cukup. Ya. Tetapi Yesus nggak pernah mencela. Yesus nggak pernah bernegatif thinking. Yesus menerima. Yesus menerima setiap persembahan itu. Dan Yesus mengucap berkat, mengucap syukur. Biarpun sedikit, bersyukur. Makanya saya selalu berkata kepada teman-teman saya sambil memberikan candaan ya, tapi candaan yang mengandung muatan iman. Kalau kamu diberkati sedikit, mengucap syukur. Kalau kamu diberkati banyak, bagi-bagi. Kalau kamu nggak diberkati, nggak mungkin. Ini penyiarnya aja bisa ketawa. Diberkati sedikit ngucap syukur. Jangan diberkati sedikit ngomel, apalah ini artinya nggak cukup, ini nggak bisa berbuat banyak hal dengan modal seperti ini. Jangan. Sedikit ngucap syukur. Diberkati banyak, jangan lupa diri. Kita bisa sukses, kita bisa jaya, kita bisa makmur, kita bisa di atas, juga ada jasanya orang lain loh. Kita nggak mungkin bisa sukses sendiri. Bagi-bagi. Kita sukses, lihatlah saudara-saudara kita, keponakan-keponakan kita mungkin sekolah aja nggak bisa. Itu namanya berlimpah, Pak. Iya. Orang pikir berlimpah itu buat saya semuanya loh. Itu namanya bak penampungan. Iya. Kalau cuma penampungan, nanti di dalam bak penampungan tuh bau busuk. Betul. Ya. Banyak uket-uket. Keran itu kalau nggak pernah dibuka, berkarat ya. Berkarat. Macet. Macet. Ya. Akhirnya diganti. Itu sepertinya prinsip yang sederhana, tapi itu prinsip kehidupan juga. Betul. Ya. Kalau diberkati banyak, bagi-bagi. Kenapa? Karena kita menunjukkan kita tidak terikat sama berkat. Kita terikat sama sumbernya berkat. Nah, kalau kita terikat sama sumbernya berkat, nggak akan pernah berhenti. Jadi nggak mungkin nggak diberkati. Kalau nggak diberkati, nggak mungkin. Wong diberkati sedikit aja ngucap syukur, diberkati banyak bisa bagi-bagi. Nggak ada alasan untuk nggak diberkati. Orang tuh selalu berpikir gini loh, Pak. Saya tuh diberkati kalau saya dapat duit, kalau saya dapat cuan, kalau saya dapat ini. Lah, percayalah, sehat hari ini tuh bukan berkat pikirnya, Pak. Orang yang suka berkata begitu, nanti kalau diberkati nggak akan melakukan itu.
Karena dia belum diberkati, makanya dia berpikir seperti itu. Tapi ketika sudah diberkati, tidak akan melakukan itu. Tapi sejak awal kalau orang itu betul-betul hatinya untuk Tuhan dan ada Tuhan dalam hatinya, maka karya Tuhan itu akan bisa dirasakan orang lain melalui orang ini. Makanya saya selalu berkata begini, saya tidak menyombongkan diri, saya tidak menonjolkan diri. Saya melayani Tuhan bukan 1-2 tahun, ya. Saya berjumpa dengan banyak orang, ya. Orang itu kalau hatinya betul-betul dijamah Tuhan, digerakkan Tuhan, nggak harus nunggu dia kaya kok. Ada orang yang miskin bisa memberi pemberian yang luar biasa mahal. Ada. Ada orang yang kaya tapi pemberiannya enggak bernilai. Pemberiannya malah kesannya itu kayak asal-asalan. Makanya kita jangan menghargai orang atau menilai orang itu dari penampilan luar. Ada orang yang miskin yang berpenampilan biasa, jet set, berpenampilan bagaikan selebritis, ada. Ada orang yang tajir melintir, katanya begitu ya bahasanya sosmed itu. Tajir melintir tapi penampilannya sederhana. Makanya kita harus bijak dalam menilai orang. Kalau kita nggak bijak, kita bisa kena prank. Ya. Hari-hari ini kan banyak prank ya. Iya, kita bisa kena prank. Makanya jangan membeda-bedakan orang. Jangan dari penampilan. Mudah terpengaruh dari apa yang ditampilkan di luar. Semua itu kembali ke hati. Makanya bukan saya merasa diri hebat, sekali lagi tidak. Saya bergaul dengan orang miskin, iya. Saya bergaul dengan orang kaya, iya. Saya nggak pernah terpengaruh. Bersama dengan orang miskin pun saya bisa menempatkan diri. Bergaul dengan orang kaya pun saya bisa menempatkan diri. Artinya begini, saya bersama orang miskin tidak menganggap diri saya lebih tinggi dari mereka atau lebih hebat. Saya bergaul dengan orang kaya, saya tidak merasa lebih rendah. Saya tidak pernah merasa minder dengan mereka. Karena prinsip saya begini, kalau kamu kaya, ya itu kamu kekayaanmu. Tapi manusianya kita ini sama. Kalau kamu miskin, ya itu miskinmu, tapi manusia kita ini sama. Gitu loh. Toh mati juga nggak ada yang bisa kita banggakan. Cuman butuh 2 kali 1 semua, Pak. Iya. Mau semewah apapun kendaraannya nanti terakhir ambulan loh. Iya kan? Mau hebat rumah kayak apapun tetap nanti peti mati kok. Iya. Gitu loh. Mau gelarnya kayak apapun terakhirnya juga almarhumah. Nah, intinya kita ini harus melihat cara kerja Tuhan. Itu Tuhan bekerja melalui apa yang ada pada kita. Kalau kita bisa jahit baju, ya jahitlah baju maksimal semaksimal mungkin seperti untuk Tuhan. Dorcas, ya. Tuhan kan berkata dalam firman-Nya, apapun yang kamu lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Artinya kita nggak boleh meremehkan apa yang kita lakukan ini walaupun ini sederhana, kecil. Kalau kita bisa masak, masaklah seperti untuk Tuhan. Kalau kita bisa menyampaikan firman Tuhan, sampaikanlah firman Tuhan semaksimal mungkin. Jangan asal-asalan. Wis, aku sudah punya banyak bahan khotbah, wis gak usah persiapan. Orang yang persiapan aja kadang-kadang masih ada melesetnya, apalagi tidak persiapan, gitu kan? Orang yang maksimal aja masih bisa dicacat sama orang kok. Oh, jahitanmu gini, oh masakmu kayak gini. Itu sudah maksimal, apalagi nggak pakai persiapan. Percayalah, orang yang selalu mempersiapkan segalanya itu pasti hasilnya lebih maksimal dari yang nggak persiapan. Makanya kalau melayani Tuhan juga nggak boleh asal-asalan. Saya aja kalau mau berangkat doakan orang sakit juga di rumah doa dulu kok. Apakah terus kalau sudah jadi hamba Tuhan tuh jadi seperti manusia super power gitu? Nggak menginjak tanah gitu. Enggak juga, Pak ya. Hujan ya tetap kehujanan ya. Jangan menganggap kalau sudah jadi hamba Tuhan tuh terus kayak saya mau pergi ke hujan gitu. Tuhan. Iya. Kalau hamba Tuhan selalu berpikir begitu ya, misalnya pelayanan ke tempat lain, harus hotel bintang 5, minta kepada yang mengundang, harus pesawatnya Garuda dan sebagainya. Aduh, ingatlah Yesus aja naik keledai itu pun pinjam kok. Bukan berarti terus kita menurunkan standar kita, tidak. Tapi artinya begini loh, apapun yang diberikan kepada kita itu tidak mempengaruhi hati kita. Kita diajak makan di restoran bintang 5, puji Tuhan. Diajak makan di emper jalan raya, puji Tuhan. Yang penting masih bisa makan. Daripada di rumah sakit nggak bisa makan. Gitu loh. Nah, yang pertama, Allah bekerja dari sesuatu yang ada pada kita, bukan dari yang tidak ada. Ya,
Elisa menyuruh menyiapkan bejana-bejana yang banyak. Lalu minyak itu dituang. Mana yang penuh, angkat sampai semua bejana itu penuh. Lalu minyak itu berhenti. Minyak baru berhenti ketika sudah penuh, nggak ada bejana lagi. Sudah mentok, sudah pol, ya, sudah full, baru berhenti. Makanya berkat Tuhan itu selalu mengikuti kapasitas hati kita, bejana hati kita. Nah, lalu itu pun masih janda ini masih nggak ngerti. Aku harus bikin apa? Elisa bilang, ya sudah, bayarlah hutangmu dari hasil penjualan minyak itu. Nah, ini ada pesan Tuhan. Kalau utang harus bayar. Jangan utang terus ngilang. Nah, itu dia. Anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan, kalau utang harus bayar. Nggak pernah ada ayatnya, hutang saya ditanggung oleh darah Yesus di atas kayu salib. Nggak bisa. Hutang harus dibayar. Makanya jangan hobi berhutang. Kalau hobi berhutang itu sama dengan bikin kita nggak bisa tenang. Ya, itu yang pertama. Mau dilanjutin yang kedua? Silakan Pak, lanjutkan dulu yang kedua. Ya, cerita tentang janda yang terjerat hutang ini selesai. Ya, jadi poin yang pertama, cara kerja Tuhan. Tuhan itu bekerja selalu dari sesuatu yang ada pada kita. Jadi kita harus menggali potensi diri kita. Kita harus memaksimalkan diri kita. Jangan ngikutin orang lain atau jalannya orang lain atau caranya orang lain. Boleh terinspirasi boleh, tapi jangan copy paste ya. Tapi jangan persis sama, karena Tuhan tuh punya karya beda-beda untuk tiap-tiap orang gitu loh. Kita nggak bisa batasi Tuhan. Tuhan bisa maksimal luar biasa. Yang kedua ini unik, ini jarang dikhotbahkan ini. Saya jarang dengar pendeta khotbah tentang 2 Raja-Raja 4 ayat 6 ayat yang perikop kedua. Suami istri sukses, kaya, punya karyawan, punya ladang, duitnya banyak, punya rumah, punya lahan gitu ya, punya ternak. Tetapi masalahnya enggak punya anak, suaminya sudah tua. Nah, Elisa ini bersama bujangnya atau asistennya namanya Gehazi itu sering mampir ke rumah wanita ini. Nggak disebut siapa namanya, tapi cuma disebut perempuan Sunem gitu aja. Nah, sering dikasih makan, sering dijamu, ya, sering singgah di situ. Lalu singkat cerita, istri dari si orang kaya ini ngomong-ngomong sama suaminya, Pah, aku merasa orang yang sering datang ke rumah kita ini abdi Allah yang kudus, hamba Tuhan yang diurapi. Ayo kita bikin sebuah tempat peristirahatan di loteng rumah kita untuk hamba Tuhan ini. Supaya kalau dia perjalanan, dia bisa singgah di rumah kita, dia bisa istirahat, kita siapkan tempat tidur, kita siapkan meja, kursi, kita siapkan kendil untuk minum dan sebagainya. Ya. Nah, rupa-rupanya Elisa itu dijamu dengan baik. Pelayanan yang dilakukan ini adalah pelayanan menjamu hamba Tuhan. Ya. Saya yakin wanita ini melakukan ini nggak punya niatan untuk mendapat balasan atau mendapat pamrih, nggak ada. Tulus dia. Ya, dia merasa ini hamba Tuhan yang layak untuk dilayani. Ya, ternyata Elisa ini juga hamba Tuhan yang tahu diri, hamba Tuhan yang bukan aji-aji mumpung gitu. Dia merasa harus melakukan sesuatu untuk keluarga ini. Karena sudah berbuat baik, dia ingin membalas kebaikan. Ini karakter hamba Tuhan yang baik. Ingin membalas kebaikan orang lain. Ya, ingin berbuat sesuatu untuk orang yang melakukan kebaikan. Jadi nggak boleh sebagai hamba Tuhan terus orang harus berbuat baik sama saya, tapi dia sendiri nggak berbuat baik. Itu namanya oportunis ya. Oportunis, ya. Nah, ternyata si Elisa berkata kepada Gehazi, coba deh kamu tanya kepada wanita itu, dia butuh apa? Kira-kira apa yang bisa kita bantu untuk dia, untuk keluarganya? Karena kita ini punya channel, kita bisa masuk ke jalurnya raja, kita bisa masuk ke jalurnya pejabat. Coba tolong kamu tanya apa-apa kira-kira yang bisa kita bantu. Kita bisa ngomong sesuatu sama raja untuk menolong dia. Gehazi turun karena asisten dia datang kepada wanita ini, dia bertanya, Nyonya, apa yang bisa kami lakukan untuk menolong keadaan Nyonya atau masalah Nyonya gitu ya. Ternyata si wanita ini jawabannya tidak curhat. Oh, saya punya masalah ini, saya nggak punya anak. Nggak, dia cuma berkata sepotong kalimat aja. Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Aku ini tinggal di lingkungan keluarga besarku. Apa maksudnya? Lalu Gehazi tahu, ternyata wanita ini walaupun duitnya banyak, usahanya banyak, sukses luar biasa, dia ini tertekan.
karena nggak punya anak, disoroti sama kaumnya. Jadi bahan perbincangan daripada keluarga besarnya. Itu tekanan batin loh itu. Ya. Jadi orang punya masalah itu bukan selalu ketika nggak punya uang. Ketika punya uang pun ada tekanan batin juga. Ini soal keluarga, soal kebutuhan secara batiniah. Ya. Gehazi lapor sama Elisa. Oh alah Tuhan, ternyata si nyonya yang punya rumah ini dia punya beban, dia kepingin punya anak. Dia lama berdoa, lama berharap, suaminya sudah tua, dia nggak punya anak. Lalu kemudian Elisa ini menyampaikan sebuah nubuatan. Tahun depan pada waktu seperti ini engkau akan menggendong seorang anak. Apakah wanita ini langsung senang? Praise the Lord, haleluya, begitu? Itu kan biasanya dilakukan orang-orang Kristen zaman sekarang, mencari nubuatan kan. Sekali lagi saya tidak anti nubuat, saya tidak juga anti dengan hamba Tuhan yang bernubuat, tetapi hati-hati. Alkitab memberitahu respon wanita ini tidak langsung langsung luar biasa heboh gitu enggak. Dia berkata apa? Jangan Tuanku, ya. Jangan apa dikatakan di Alkitab? Jangan berdusta kepada hambamu. Jangan berdusta. Ibaratnya begini loh. Jangan omong kosong loh ya. Jangan sembarangan ngomong, jangan sembarang janji. Artinya dia bukan tipe orang yang mudah menelan mentah-mentah. Segala sesuatu diuji dulu sama dia. Dia cermat. Dia orangnya bukan wanita yang biasa. Dia wanita yang pandai, berhikmat. Ya sudahlah. Namanya juga nubuatan, namanya juga masih antara ya dan tidak, percaya apa tidak, ya dibuktikan saja. Makanya kalau mau tahu nubuatan itu benar atau enggak, bukan berdasarkan apa kata hamba Tuhan, tapi pembuktiannya. Ya. Ujilah segala sesuatu. Iya, lihat aja nanti kemana ini arahnya, hasilnya kayak apa. Betul. Tahun depan punya anak loh, gendong anak. Ya. Berarti nubuatannya bukan nubuatan kosong. Tuhan kalau berfirman pasti digenapi. Nah, apakah masalahnya selesai? Tidak. Kelihatannya sudah selesai, happy ending. Belum ending. To be continue ternyata. Anak itu ketika mulai remaja ikut bapaknya untuk bekerja di ladang. Anak ini mencoba membantu sesuatu di tempat bapaknya bekerja. Tiba-tiba berteriak, aduh kepalaku, langsung jatuh. Langsung dibawa pulang. Karena bapaknya berkata cepat bawa pulang. Karena di tempat sini nggak ada yang bisa nolong, nggak ada yang bisa dilakukan. Tapi yang membawa pulang bukan papanya loh. Bujangnya, artinya pekerjaan papanya sibuk banget. Karena dipikir anak ini masih pingsan. Bawa pulang. Kasih mamanya. Kasihkan mamanya di rumah, bisa dirawat, bisa ya. Ternyata anak ini meninggal. Yang paling nomor satu tahu anak ini meninggal bukan papanya, mamanya. Karena dia meninggal di pangkuan mamanya. Iya. Mamanya tahu ini meninggal, tapi yang lain nggak ada yang tahu. Karyawan nggak ada yang tahu, pembantu nggak ada yang tahu. Langsung tiba-tiba ketika suaminya pulang, wanita ini memberitahu bahwa dia akan pergi ke Karmel. Ke Karmel itu tempat tinggalnya si Elisa. Padahal waktu itu bukan bulan baru, bukan hari Sabat. Suaminya bertanya, ngapain kamu ke rumah Tuhan? Di Karmel sana ada rumah Tuhan. Kenapa kamu ke rumah Tuhan? Ini bukan bulan baru, bukan hari Sabat, bukan biasanya orang pergi ke rumah Tuhan. Ya. Tetapi istrinya berkata apa? Jangan gelisah, ya. Jangan khawatir. Itu ayat yang ke-23. Ya, jangan khawatir. Baik juga ya suaminya, padahal anaknya sakit ditinggal pergi ya. Kan suaminya nggak tahu. Iya, dipikir ya pingsan atau koma gitu ya. Jangan khawatir loh. Biasanya yang paling panik kan wanita ya. Wanita kan makhluk perasaan ya. Wanita kan perasaannya halus, makanya wanita disebut makhluk halus. Biasanya yang gampang panik perempuan karena main perasaan, tapi dia malah bilang sama suaminya, jangan khawatir. Aneh loh ini. Ini bukan wanita biasa, ini wanita hebat. Lalu dia berkata kepada bujangnya ketika meminta untuk diambilkan keledai, lalu berangkat diantar sama bujangnya. Dia bilang sama bujangnya, jangan tahan-tahan, jangan pelan-pelan, ayo cepat. Ya, pergi ke Elisa. Nah, ketika sudah sampai di Karmel, ya, ketika dari jauh sudah kelihatan oleh Elisa, wah, ini nyonya yang di Sunem ini datang. Ayo Gehazi, cepat kamu sambut wanita ini. Kamu coba tanyakan ada apa, ya. Lalu ketika Gehazi bertanya, bagaimana kabarnya nyonya? Bagaimana keadaan keluarganya nyonya? Bagaimana? Dijawab apa? Ternyata jawabannya apa? Dia. Selamat.
Jawabannya itu selamat. Ayat 26-27. Kata-katanya tidak ada kata-kata negatif ya. Negatif. Nggak ada kata-kata sambat, kata-kata yang buruk, kata-kata yang melemahkan iman, nggak ada. Jangan khawatir, jangan tahan-tahan. Selamat. Semua oke, baik-baik saja. Stay cool. Damai sejahtera. It's okay gitu ya. Padahal hatinya berkecamuk gitu ya. Iya, dia tahu anaknya sudah meninggal. Suaminya nggak tahu. Tapi ketika dia berjumpa dengan Elisa, baru pecah semua. Perasaan hatinya ini ditumpahkan semua. Dia bilang apa? Sudah ku bilang, jangan berdusta. Jangan kasih harapan palsu. Aku ndak pernah meminta mujizat punya anak. Tapi kalau sudah dapat mujizat punya anak, masa di tengah perjalanan hidup anak ini terus meninggal? Harapanku jadi kosong lagi, jadi kandas lagi. Berarti kan sia-sia. Masa Tuhan mengecewakan? Kan aku sudah bilang, jangan aku nggak minta yang lain. Aku cuma bilang aku di tengah-tengah kaumku. Aku nggak pernah mengharapkan siapapun. Tapi kalau aku diberi anak, kenapa sudah anaknya cukup besar kok meninggal? Ini yang sering dialami banyak orang. Aku sudah melayani Tuhan, aku kok sudah posisi begini enak, kok ternyata terpuruk, kok jatuh, kok bangkrut. Gimana ini? Apa Tuhan PHP sama saya? Apakah Tuhan itu tidak cinta? Apa Tuhan itu tidak sayang? Lalu Tuhan kejam dan sebagainya. Kekasih Tuhan, kalau Anda mungkin sedang ada di posisi itu, ini ceritanya belum selesai loh tentang perempuan Sunem tadi. Kita tahu sih ceritanya bahwa anak itu akhirnya hidup kembali. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari situ dengan cara memahami cara kerja Tuhan? Sabar dulu, kami akan perbincangkan sesaat lagi. Dan silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami ya. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Kami akan kembali sesaat lagi.